Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Zuan, yaitu di part ke-12. Dan ada yang mau disenggol satu orang, yaitu Muhammad Khairuddin dari Jogja ya Mok. Langsung saja. Hidup makin sulit, makin semrawut. Dan cerat-cerit cerut. Di part kemarin kita diperlihatkan Zoyan yang sedang bertarung dengan Zuan. Di sana Zoyan pun mengeluarkan palu besarnya, dan ternyata palu besar itu pun bisa dihancurkan oleh Zuan dengan menggunakan aura yang menyerupai naga besar di sana. Lalu Zuan pun mengeluarkan dua bola apinya lagi sambil berkata tidak cukup lagi, dan ia mengarahkan ke arah Soyun hingga Soyun pun terkena telak dan berkata mustahil. Terlihat di sana sampai dadanya pun terbakar. Lalu Zuan pun mengarahkan pukulannya lagi dan berkata makan ini. Dan sedangkan di sisi Soyun, ia pun berkata orang ini punya tipuan, sambil ia terkena hantaman dari Zuan sampai ke tanah. Dan di sana ia pun kesakitan dan berkata aku terbakar. Lalu di sisi Ladyboy, ia pun berkata kapten. Dan di sisi teman lainnya pun khawatir melihat kaptennya yang kalah. Lalu di sana beberapa murid pun berkata apa Zuan mengalahkan Soyun. Lalu di sisi Yuryang, ia pun memukul He Yiding di sana. Lalu di sana Yuryang pun berkata hahaha, sekarang kau tahu seberapa kuatnya dia. Siapa yang berani berkata kalau kapten kami lemah? Dan di sisi Soyun, ia pun tersenyum dan berkata hehehe, benar, Zuan punya kekuatan, sambil ia bangkit dari sana. Lalu ia pun berkata lagi, karena melukaiku hingga sejauh ini terlalu buruk. Jika hanya bisa sampai di sini, kemenangan akan jadi milikku. Sambil ia marah dan memperlihatkan aura yang membara di sana. Dan di sana terlihat beberapa orang berlarian dan berkata lari, gas beracun ini menyebar dengan cepat. Sambil mereka ketakutan oleh gas beracun yang dikeluarkan Soyun. Lalu di sana mereka pun berkata orang ini Soyun sudah tak terkalahkan meski bertarung di tempat ramai. Bukankah itu Soyun? Dia benar-benar mencapai pertengahan Linwu. Lalu terlihat di sana datanglah Yoyo yang berkata Zuan, bisakah dia melawannya? Sambil ia melihat ke arah Soyun. Di sana Soyun pun berkata hahaha, aku tidak tahu apa itu tinggi, maaf saja, tapi kau akan mati di sini. Sambil ia mengeluarkan aura dari racunnya itu. Lalu di sana Zuan pun bergumam, tidak, dia menjadi sangat kuat. Sambil Zuan pun melemparkan serangannya ke arah Soyun. Lalu serangan itu di sana akan mengenai Soyun, dan Soyun pun berkata kau akan mati. Dan ia pun wajahnya berubah, giginya lancip seperti monster. Sambil terlihat benturan dari aura kedua belah pihak. Di sana Zuan pun bergumam, ini buruk, menahan ini dengan palem ketiga tidaklah cukup, palem keempat harus dilepaskan. Sambil ia menahan serangan dari Soyun itu. Di sana Soyun pun berkata masih melawan, tidak bisa. Sambil ia mengarahkan semua tenaganya ke arah Zuan. Di sana aura itu pun berbenturan hingga membentuk pusaran di atas Zuan. Lalu di sana Soyun pun tertawa sambil berkata hahaha, dasar sampah, beraninya menyentuh properti tuan muda Zuo, aku akan membunuhmu hari ini. Sambil terlihat Zuan yang kesakitan sambil bergumam, sialan, bahkan palem tidak bisa menahannya. Dan ia pun terlempar dan bergumam, tidak, bahkan jika itu menyakitkan, lebih baik daripada terbunuh olehnya. Sambil terlihat kepalan tangannya yang beraura api di sana. Lalu Zuan di sana pun menjentikan sebuah jari, dan ia pun terkejut karena dari belakangnya ada aura membara menyerupai kupu-kupu pink. Di sana Zuan pun berkata, siapa yang melakukan ini? Lalu aura itu pun menuju ke atas hingga membentuk sebuah cahaya yang terang. Dan di sana Soyun terkejut berkata, apakah itu? Apa? Sambil ia pun terbengong. Sambil terlihat Yoye di sana, dan ia pun berkata, tiba-tiba dia datang untuk membantu. Kali ini bahkan lebih menarik. Sambil terlihat Soyun yang terkapar di sana. Lalu dari depannya muncul sesosok sepatu wanita. Di sana ternyata adalah Si Yu, dan ia berkata, Zuan, lama tak jumpa. Sambil terlihat Yuryang yang menatapnya sambil bergumam, sangat kuat, dia hanya menggunakan satu gerakan. Lalu di sisi Chan, ia pun melihat Soyun sambil bergumam, aku tidak bisa merobohkan orang termasuk Soyun, tapi ia bisa. Sambil terlihat Luan yang terluka olehnya.
Lalu di sisi Mengrui ia juga melihat ke arah Siyu sambil bergumam. Kekuatan Siyu benar-benar tak terduga, sambil terlihat Gongsung yang berkata, selesai sudah, kali ini kita kalah. Dan Suan di sana pun terbengong sambil bergumam, Siyu, mengapa dia ada di sini? Sambil terlihat Soyun yang mencoba bangkit sambil berkata, kenapa bisa? Lalu di sisi Siyu ia menatap ke arah Soyun sambil berkata, tidak, hanya saja di akademi ini melarang adanya pembunuhan. Sambil terlihat Soyun yang muntah darah di sana terkapar gosong. Lalu Siyu melihat ke arah Suan sambil berkata, kau ikut denganku, aku punya sesuatu untuk kutanyakan. Lalu Suan pun menjawab, oh oke. Lalu ia menoleh ke arah Mengrui sambil berkata, kalian kembali dulu berarti. Kita akan bertemu di sini setelah 5 hari. Mengrui pun menjawab, oke, sampai jumpa 5 hari lagi di sini ya. Dan di sana Suan pun pergi bersama Siyu sambil terdengar para murid lainnya yang berkata, hei, situasi macam apa ini? Dewiku pergi bersama Suan. Sambil terdengar seseorang yang berkata, ini urusan keluarga Zhou, kau gak usah ikut campur. Dan ia pun bergumam. Dalam waktu singkat Siyu naik tingkat lagi, bahkan Soyun bukan lagi lawannya. Suan, aku akan mengurus ini dulu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat halaman belakang akademi. Di sana terlihat sepatu Siyu, dan lalu Suan pun berkata, Nona Siyu, Anda membawa ke taman belakang, ada apa? Apakah Anda tertarik padaku? Sambil ia tersenyum di sana. Lalu Siyu pun malu-malu sambil marah berkata, tidak, bukan itu. Apapun yang terjadi, berhati-hatilah dengan hidupmu. Lalu Suan pun berkata, tidak, kamu sangat baik padaku, itu pasti akan membuatku berpikir kamu tertarik padaku kan? Lalu Siyu pun menjawab, aku hanya ingin melihat bagaimana keadaanmu sekarang. Apakah kamu menemukan masalah saat berlatih Hin Yang Wujing? Di sana Suan pun menjawab, pelatihan seni bela diri ini sangat luar biasa, sehingga saya berhasil menerobos Yellow Turban Look dalam waktu singkat. Ada masalah ketika saya berlatih, selalu merasa bahwa seni bela diri ini agak kurang lengkap. Apakah Anda menyembunyikannya? Di sana Siyu pun bergumam, saya tidak mengira tulisan suci lainnya begitu kuat. Ada tulisan suci tingkat lanjut. Lalu ia pun berkata, Wujing diambil dari monumen keluargaku, dan aku memberimu segalanya. Siapa tahu kamu benar-benar berlatih. By the way, Wujing adalah tulisan suci ya mo. Lalu Suan pun berkata, saudara Yu, kamu tahu jika kamu berlatih hal ini dengan santai, itu akan membunuhmu. Di sana Siyu pun berkata, mungkinkah kamu masih ingin terus melatih tubuhmu? Tidakkah kamu ingin melatih jiwamu juga? Lalu Suan pun menjawab, roh bela diri macam apa yang tergantung pada cahaya jiwa yang begitu kental? Lalu di sana Siyu sambil membayangkan berkata, tidak, kamu dapat meningkatkan semangat bela dirimu di masa depan. Nyatanya banyak roh bela diri yang tidak bisa diuji, cahaya jiwa pun masih bisa maju. Lalu Suan pun berkata, aku pikir kamu semakin misterius. Tidak hanya kuat, pemahaman tentang Wuhun tampaknya masih berada di atas akademi. By the way, Wuhun itu adalah spirit bela diri ya mo. Dan di sana Siyu pergi sambil berkata, jadi itu adalah kehormatan dalam hidupmu untuk bertemu denganku. Lalu Suan berkata, apakah kau pergi sekarang? Siyu pun menjawab, ya, sambil ia pergi meninggalkan Suan. Lalu Siyu pun berkata lagi, omong-omong, apakah Zhou benar-benar kakekmu? Lalu Suan pun menjawab, tentu saja, kenapa? Lalu Siyu di sana pun berkata, kau akan menemukan jawabannya di masa depan. Lalu ia pun pergi dari sana, dan ia pun membayangkan seseorang sambil bergumam, apakah dia benar-benar keturunan dari sebuah keluarga Zhou? Maka keutamaan Wuhu harus muncul padanya. Tapi masalahnya, orang yang duduk di dunia tengah dan mengendalikan daftar ganda di dunia. Suan, sayangnya kekuatannya terlalu lemah sekarang. Kalau tidak, akan lebih baik untuk memberitahunya tentang masalah ini. Sambil ia membayangkan tentang Suan di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Gunung Dewa bunyi. Di sana tiba-tiba air di sana pun bergejolak. Ternyata Suan pun mendatangi tempat itu. Di sana ia pun berkata, seni bela diri Hin yang sangat kuat digabungkan dengan air kolam di Gunung Dewa Sunyi, hanya butuh sehari untuk menyembuhkan luka yang kuterima dari pertarunganku melawan Soyun.
Sambil ia pun akan memegang batu di sana, dan ia pun berkata, dengan pop ini sebagai pusat, menurut Tetua Lupeng, tempat terlarang berjarak 10 km dan ada sedikit orang saat akhir pekan. Sambil ia mengambil batu di sana, dan ia pun menelannya sambil berkata, di sini tidak perlu khawatir untuk menyempurnakan ki dan kondensasi jiwa. Lalu ia pun menempuk tanah di sana, dan ia pun bergumam, sekarang aku sudah mencapai Yellow Turban Look. Ditambah Pilninghun harusnya bakal menarik musuh dunia sehingga tubuh akan menolak jiwa. Sambil ia memejamkan matanya di sana, lalu terlihat pusaran cahaya api di sana. Zuan pun bergumam, bagus sekali, tampilan Fire Soul sedang dalam awal penyempurnaan ki dan jiwa. Selama api dan jiwa berkumpul dalam dentian lalu digabungkan dengan tubuh, maka akan berhasil. Sambil ia diselimuti dengan aura api di sana, lalu Zuan pun membuka matanya. Di sana ia pun berkata, di mana ini? Harusnya aku sedang berkonsentrasi di Wuhan kan? Sambil terlihat ruang kosong di area Zuan sana. Lalu sambil terkejut ia pun berkata, itu kan? Di sana terlihat Zuan yang sedang melayang sambil berkata, tempat apa ini? Zuan pun terbengong seakan-akan ia dibawa ke tempat lain, dan di sana terlihat sebuah lingkaran yang menyelimuti dunia itu. Di sana Zuan pun berkata, aku tidak akan pergi ke dunia lain lagi. Sambil terlihat ia dikelilingi dengan aura pusaran di sana, dan ia pun terbengong sambil berkata, apa yang terjadi di sini? Lalu tiba-tiba ia berada di tengah-tengah makam, dan ia pun bergumam, ini tidak seperti dunia dalam pikiran, namun lebih ke dunia lain, lebih ke material spiritku yang membuat koneksi dengan tempat ini. Lalu ia pun berkata, apa ini karat? Sambil terlihat tubuhnya yang berkarat. Lalu tiba-tiba tanah di sana pun retak dan terjadi guncangan. Di sana Zuan pun berkata, apa yang terjadi? Sambil terlihat ratusan pedang yang keluar dari arah makam itu. Lalu seakan-akan pedang itu pun menuju ke arah Zuan. Sambil Zuan bergumam, sungguh tekanan yang kuat, otakku nyaris meledak. Kekuatan pedang ini sedang bergabung ke dalam ragaku. Sambil terlihat ia yang kesakitan di sana. Lalu Zuan pun bergumam, kekuatan pedang ini terlalu kuat. Sambil terlihat pedang-pedang itu bersinar dan mengarah ke arah kepala Zuan. Di sana Zuan pun bergumam, sangat kuat, aku tidak bisa menahannya. Dengan kultivasiku yang sekarang, kekuatan ini akan langsung meledakkan ragaku. Sambil terlihat muka dari Zuan yang berlumuran dengan darah. Tapi tiba-tiba gigi Zuan di sana pun mengeluarkan taring. Lalu tiba-tiba lagi ia pun berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan dengan berlumuran darah. Dan di sana pedang-pedang itu pun mengarah ke kepala Zuan lagi, hingga terlihat sosok dari Zuan yang berbeda. Lalu pedang-pedang itu pun dihantam oleh Zuan menggunakan tongkat. Di sana seakan-akan Zuan berubah menjadi gerak sakti. Lalu cahaya bersinar di area itu, dan tiba-tiba kita dibawa di Gunung Dewa Sunyi. Di sana terlihat Zuan yang tergeletak di antara air itu. Lalu terlihat sesosok ikan memakan tangannya. Di sana Zuan pun kesakitan sambil berkata, apa ini? Dan ia pun terbangun dan mengibaskan tangannya hingga terlihat ikan besar di sana. Lalu ikan itu pun akan menyerang ke arah kepala Zuan. Di sana terlihat dahi dari Zuan pun mengeluarkan cahaya, dan terlihat juga sebuah pedang kuning tiba-tiba di tangannya. Lalu di sana pedang itu pun menebas ikan itu dengan sangat cepat hingga ikan itu pun terpotong jadi dua. Dan Zuan pun berkata, minggir, dasar ikan aneh tengik. Lalu ia pun bergumam, apa ini material art spiritku? Pedang patah dari cahaya jiwa. Sambil ia terkejut memandangi pedang patah di tangannya. Lalu Zuan di sana pun berkata, pedang apa yang aku keluarkan barusan? Pendek sekali, apa gunanya coba? Sambil pedang itu yang terlihat hanya separuh. Lalu ia pun mendekati ikan yang ditebasnya itu sambil berkata, aku terlalu menyedihkan, tidak cuma karena Wuhun, tapi juga karena digigit ikan ini.
Lalu beberapa saat kemudian ia pun membakar ikan itu sambil berkata, akan ku makan ini. Dan ia pun memakan ikan itu. Lalu di sana ia pun berkata, tanpa diduga ikan aneh ini sebenarnya punya inti kristal, sambil terlihat sesuatu butiran yang bersinar di telapak tangannya. Lalu Zuan pun memandang langit dan di sana ia pun berkata, cahaya ini sudah siang. Gawat, penilaiannya akan segera dimulai. Kalau tidak bergegas, aku bakal telat. Sambil terlihat ia yang memadamkan apinya itu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di sana Akademi Tiangsong dan di sana terlihat beberapa gadis dan ia pun berkata, penilaiannya akhirnya dimulai. Setelah penilaian, ayo kita ke toko perhiasan yang baru dibuka. Sambil terlihat Zuan yang berlari dari kejauhan. Di sana Zuan pun menghampiri teman-temannya sambil berkata, maaf, aku terlambat. Lalu di sana Yuri yang pun menjawab, Kapten, kau sangat populer. Apa kau belum menemukan anggota terakhir? Lalu Zuan di sana pun berkata, setelah bermain-main dengan Soyun, jumlah pendaftarnya meningkat, tapi aku tidak tahu siapa yang mau ku ajak. Lalu tiba-tiba dari belakangnya Centing pun berkata, kebetulan aku punya kandidat bagus untuk menyelesaikan masalahmu. Sambil terlihat di sana Zuan yang terbengong sambil berkata, Centing, bukankah kau sudah jadi murid di akademi? Kau harusnya tak bisa mengikuti ujian ini lagi kan? Lalu Centing pun menjawab, bukan aku, tapi adikku Chen Shen. Dan itu adalah Chen Shen, adik dari Centing. Chen Shen pun berkata, kakak, kalau bergabung dengan orang-orang ini bukankah malah mengurangi levelku? Sambil terlihat Zuan yang bergumam, Centing takkan mau bermain denganku. Anak ini nampaknya tidak mau bergabung dengan kami. Sambil ia memandangi ke arah Shen Shen itu. Lalu di sana terlihat Chang yang berkata, kau adalah pemimpin kelas 32 Chen Shen yang dikenal sebagai jenius termuda di penilaian. Lalu Centing di sana pun berkata, sungguh jenius. Aku masih berharap beberapa murid mau memberinya banyak nasihat. Tapi Chen Shen pun berkata, cahaya jiwa pria ini tidak stabil. Kelihatannya dia baru masuk ke ranah limbo. Kak, tim asliku itu jauh lebih baik daripada pria ini. Sambil ia menunjuk dan meremehkan Zuan di sana. Lalu tiba-tiba Chen Shen pun dipukul kepalanya oleh kakaknya dan berkata, tutup mulutmu, jangan menyalahkan Zuan. Tim sampahmu, mereka seperti kotoran tahu. Lalu sedangkan di sisi Zuan, ia pun dirangkul oleh Yuri yang sambil berkata, kau sungguh tersesat sampai menembus ranah Lingwu hanya dalam beberapa hari, Zuan. Lalu Zuan pun memandangi Token di sana sambil berkata, aku mengetahui situasinya secara langsung, layak menjadi jenius termuda di luar akademi, aku menerimanya. Lalu di sisi Chen Shen pun berkata, tidak, jangan. Sambil terlihat ia yang seakan-akan membatu dan di sana Centing pun berkata, luar biasa. Kau harus mendengarkan perintahnya atau akan kuberi buah bagus untuk dimakan. Sambil terlihat Chen Shen yang ketakutan sambil menangis di hadapan Centing itu. Lalu terlihat Centing bersama Zuan. Dari belakangnya seseorang pun berkata, lihat, tim Josun sudah tiba. Mereka babak belur beberapa hari lalu, bagaimana bisa pulih dengan cepat? Sambil terlihat Soyun bersama anggotanya lagi dan terlihat tambah satu lagi anggota. Lalu di sisi Chen Shen ia pun berkata, tanpa diduga Soyun merekrut Gesu ke timnya. Lalu Yuri yang pun berkata, ku dengar Gesu tidak hanya kuat tapi juga bejat seperti tim Josun. Sambil ia melihat ke arah Gesu itu. Lalu dari belakang Yuri yang di sana Zuan pun berkata, meski begitu 4 orang yang terluka parah oleh Wu Xiyu hari itu sekarang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kurasa ada yang aneh. Lalu di sisi Centing ia pun melihat ke arah tim Soyun dan ia pun berkata, kelihatannya keluarga Zhou memberinya obat yang mujarab. Sungguh keji membiarkanmu mati saat tes menghancurkan pondasi 4 orang ini. Lalu sedangkan di sisi Soyun ia pun menatap Zuan sambil bergumam, Zuan, tunggu saja di tes Gegin, ku bunuh kau. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di sana aura membara dan beberapa orang yang berkata, tesnya akan segera dimulai. Lihat para tetua, aku tidak tahu tetua yang mana yang bertanggung jawab tahun ini. Sambil terlihat ramai di sana dan di sana terlihat juga kepakan sayap. Lalu seseorang tetua di sana pun berkata, hadirin sekalian,
Aku adalah Yin Kun, tetua yang akan bertanggung jawab pada ujian tahun ini. Sekarang akan kujelaskan peraturannya. Dari 2078 partisipan ujian yang akan lolos sebanyak 300 orang. Lalu dari belakang tetua itu 2 orang pun berkata, "Apa-apaan?" langsung menjelaskan peraturan bahkan tanpa memperkenalkan kami. Sedangkan di sisi murid lainnya, mereka pun berkata peluang lolosnya malah kurang dari 15%. Ini sudah cukup tinggi, tahun lalu hanya 4% kan? Lalu tetua Yin Kun di sana pun berkata, "Dan ujian tahun ini adalah menambang." Lalu terlihat sisi Su Ying dan gadis di sampingnya pun berkata, "Apa? Menambang? Aku tidak mau melakukan pekerjaan jorok itu." Sedangkan di sisi tetua Yin Kun, ia pun berkata, "Waktu ujian adalah 1 bulan dan batu merah dipakai sebagai kriteria. Peraturannya adalah tak ada aturannya. Kalian cuma harus menyerahkan bijinya hidup-hidup." Sambil ia mengeluarkan beberapa barang dari sana, ternyata ia pun mengeluarkan kompas dan berkata lagi, "Baru saja sudah kuberikan 1 roh petunjuk pada pemimpin tim. Kalian bisa menggunakannya sendiri." Di sana terlihat Zuan yang menerima kompas petunjuk batu roh. Lalu Zuan di sana pun menoleh sambil melihat ke arah tetua, dan tetua pun berkata, "Jet car yang barusan kalian terima punya fungsi transmisi. Setelah dihancurkan, selama kalian tidak diganggu oleh yang lain, kami bisa mengeluarkanmu setelah 1 dupa. 10 tim teratas tahun ini tidak hanya bisa menjadi tetua, tapi bisa juga membaca buku seni bela diri misterius." Lalu terlihat beberapa murid di sana pun berkata, "Wow, seni bela diri misterius. Kali ini aku harus masuk 10 teratas." Sambil terlihat di sana Chen Shen yang memandang ke arah kakaknya sambil berkata, "Kakak." Lalu Centing pun menjawab, "Diam." Lalu ketua Yi Kun pun berkata lagi, "Oke, harap tenang. Seni bela diri Swanji atau seni bela diri misterius juga membutuhkan orang berbakat yang selalu bekerja keras." Lalu terlihat seseorang murid tadi pun lemas sambil berkata, "Aku tidak bisa lolos." Lalu di sisi tetua Yin Kun, ia pun mengeluarkan sesuatu sambil berkata, "Tempat ujian berada di pegunungan Quanlong. Selama periode ujian, akademi akan menempati pegunungan sehingga orang luar diizinkan untuk masuk." Lalu terlihat dari sampingnya seseorang yang bersayap pun berkata, "Langit dan bumi, misteri dan gua." Dan terlihat juga seseorang gadis temannya yang bersayap pun berkata, "Garis 5 Yue, 8 lautan pengetahuan." Sambil terlihat tangannya yang beraura kehijauan. Lalu mereka berdua pun berkata, "Semuanya masuk ke formasi, kami akan mengirim kalian ke lokasi ujian." Sambil terlihat sesuatu yang dikeluarkan oleh tetua Yin Kun itu menyinar ke bawah. Lalu terlihat kepalan tangan yang mengepal kompas itu, dan itu adalah Zuan. Di sana Zuan pun memandangi cahaya itu sambil berkata, "Inilah awalnya." Lalu beberapa saat kemudian terlihat pegunungan Yuanlong. Di sana terlihat tebing yang tinggi, lalu keluarlah tim dari Zuan. Lalu di sana Zuan pun berkata, "Jadi inikah pegunungan Yuanlong? Wow, kita sampai dengan sangat cepat." Lalu Chen di sana pun kagum sambil berkata, "Luar biasa." Tapi Meng Rui pun menjawab, "Ini adalah teleportasi." Memakai Huan Yi sebagai formasi, lalu dibantu oleh 2 ranah Shen Wu, menghasilkan teleportasi jarak pendek berskala besar. Kelihatannya semua terpisah demi menghindari pertarungan di awal. Sambil mereka melihat ke arah sekitar, lalu Meng Rui pun berkata, mengirimkan semua orang ke berbagai tempat secara acak." Lalu Yuri yang di sana pun berkata, "Kapten, ayo kita mulai mencari sumber tambangnya, nanti keburu diambil yang lain." Lalu Zuan pun menatap ke arah kompasnya sambil berkata, "Jangan tergesa-gesa, petunjuk ini tidak bergerak sejak kita ada di gunung." Lalu Yuri yang pun berkata, "Biar ku periksa, apa ada yang mau mencurangi kita dengan memberi kita yang rusak." Lalu dari belakangnya Chen pun berkata, "Gawat, biar aku periksa juga." Sedangkan di sisi Chen Shen, ia pun berkata, "Kelompok idiot yang tidak bisa menggunakan petunjuk." Lalu di sisi Meng Rui, ia pun berkata, "Biar aku yang melakukannya."
sambil terlihat tangannya yang bersinar lalu menyentuh ke arah kompas itu. Di sana kompas itu pun berputar dan membentuk sesuatu, dan kompas itu pun dipegang oleh Yuri yang sambil berkata, "Ada apa dengan benda ini?" Sambil terlihat jarum yang di atas pun berputar dengan sangat kencang. Lalu Meng Rui pun berkata, "Ini adalah petunjuk biji roh yang mana akan mengarahkan pemakainya ke lokasi biji roh terbaik, bergantung pada kekuatan lingkungan aura." Lalu Cheng di sana pun berkata, "Itu berarti..." Lalu Zuan pun berkata, "Nampaknya terkunci ke lokasi tambang biji rohnya." Dan bersambung. Mok.